Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Geografi Ekonomi yang beranggotakan Diki Aryan, Deldi Dharma, dan Hisam Mengkal akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu klasifikasi karakteristik dan persebaran sistem pertanian. 1. Berdasarkan tingkat efisiensi, teknologi, dan tanaman yang diusahakan, sistem pertanian di Indonesia dapat dibedakan menjadi sistem ladang, sistem tegal pekarangan, sistem sawah, dan sistem perkebunan. Yang kedua, klasifikasi sistem pertanian di daerah tropika. Sistem pertanian di daerah tropika dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu sistem pertanian pengumpulan hasil tanaman, sistem pertanian untuk makanan ternak dan padang, pengembalaan, dan sistem pertanian budidaya tanaman. Yang ketiga yaitu sistem pertanian pengumpulan hasil tanaman. Sistem pertanian pengumpulan hasil tanaman adalah sistem pertanian yang secara langsung memperoleh hasil tanaman dari tanaman-tanaman yang tidak dibudidayakan. Sistem ini biasanya dijalankan bersamaan dengan sistem berburu binatang dan menangkap ikan. Selanjutnya, sistem pertanian untuk padang pengembalaan dan peternakan. Klasifikasi sistem pertanian untuk padang pengembalaan dan peternakan dibuat berdasarkan tempat tinggal atau tidaknya peternak dan ternaknya dalam satu lokasi tertentu secara permanen. Selanjutnya, sistem pertanian budidaya tanaman dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan beberapa ciri spesifik sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tipe rotasi. Yang kedua, berdasarkan intensitas rotasi. Yang ketiga, berdasarkan intensitas penanaman. Yang keempat, berdasarkan pola tanam. Yang kelima, berdasarkan suplai air. Dan yang terakhir, sistem pertanian berdasarkan tingkat komersialisasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dari Dharma, yaitu tentang jenis-jenis pertambangan. Yang A, batu bara. Batu bara adalah barang tambang yang multifungsi. Batu bara juga merupakan bahan baku pembuatan plastik, untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu, dan bahan bakar juga jangka panjang PLTU. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang pada akhirnya terpendam dan mengendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun lamanya. Maka dari itulah batu bara juga disebut sebagai batu fosil. Selanjutnya, fosfat. Jenis barang tambang yang kedua adalah fosfat. Fosfat merupakan barang tambang yang terbentuk dari persenyawaan pada kotoran kelelawar yang tercampur dengan batu kapur. Fosfat sangat diperlukan dalam industri pembuatan pupuk. Selanjutnya, emas. Emas merupakan logam mulia yang nilainya sangat mahal. Bahkan, emas pada zaman sekarang dijadikan lambang kekayaan terbesar melebihi uang. Emas dapat diolah sebagai macam bentuk. Untuk emas yang khusus digunakan dalam menyimpan kekayaan, biasanya dibuat dalam bentuk batangan. Sementara emas yang dipakai manusia adalah yang diolah dalam bentuk perhiasan, seperti kalung, gelang, cincin, dan sebagainya. Selanjutnya, perak. Jenis tambang yang selanjutnya adalah perak. Perak merupakan saudara dari emas, sama-sama logam mulia. Perak juga seringkali disebut sebagai emas putih. Perak mempunyai warna putih, tidak seperti emas yang berwarna kuning. Namun, kesamaan dari keduanya adalah sama-sama berkilau. Selanjutnya, platina. Platina merupakan sebuah logam yang mempunyai ciri-ciri berwarna putih keperakan hingga abu-abu kehitaman. Mudah ditempa, tidak mudah berkarat, dapat diregangkan dan juga sukar dicairkan. Platina ini terbentuk akibat konsentrasi magma pada batuan beku biasa. Platina juga banyak digunakan untuk membuat perhiasan, alat kedokteran, dan juga alat komunikasi. Tambang platina di Indonesia adalah di Bengkalis, Riau, dan Martapura. Selanjutnya, aspal. Jenis barang tambang yang selanjutnya adalah aspal.
Aspal merupakan barang tambang yang banyak digunakan sebagai bahan pengatur jalan. Aspal merupakan barang tambang yang sangat penting karena keberadaannya mencerminkan fasilitas transportasi negara. Aspal menjadikan jalan yang pada mulanya rusak buruk menjadi jalan yang halus dan mudah untuk dilewati kendaraan, sehingga akan memperlancar transportasi dan menghindarkan kendaraan dari kemacetan. Selanjutnya, biji besi. Siapa yang tidak mengenal biji besi? Logam ini merupakan salah satu logam yang paling diburu di dunia. Biji besi ini akan diolah menjadi besi batangan maupun besi dalam bentuk lainnya. Tidak usah ditanyakan lagi apa saja kegunaan besi. Semua orang mengetahui bahwa besi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, besi banyak dimanfaatkan di dalam berbagai macam bidang, khususnya dalam bidang konstruksi. Pembangunan merupakan program yang sangat penting bagi suatu negara. Dengan adanya pembangunan, maka suatu negara akan mengalami kemajuan. Selanjutnya, intan. Intan hampir bersaudara dengan emas dan perak. Namun, intan lebih dikenal sebagai bahan yang sering diolah sebagai perhiasan. Selain perhiasan, intan juga diubah menjadi mata bor suatu mesin karena sifatnya yang sangat keras. Intan merupakan barang tambang yang sangat indah sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Indonesia merupakan negara yang sangat dikenal dengan hasil intannya. Intan dapat diperoleh dengan menggali tanah, lalu tanah dilimbang dengan air hingga ditemukannya biji intan. Selanjutnya, aluminium. Ada lagi jenis barang tambang yang sangat berperan dalam kemudahan hidup manusia. Namanya adalah aluminium. Aluminium sering digunakan sebagai bahan pembuatan peralatan memasak. Selain itu, aluminium juga seringkali diolah menjadi mabel dan juga perkakas lain. Selanjutnya, gas alam. Salah satu jenis dari barang tambang yang sangat diminati dunia karena keberadaannya sangat penting adalah gas alam. Gas alam merupakan barang tambang yang sangat banyak digunakan dalam berbagai macam industri. Selanjutnya yaitu gipsum. Gipsum ternyata merupakan barang tambang yang sangat berperan tinggi bagi kehidupan manusia. Gips banyak sekali kegunaannya, seperti digunakan pada industri keramik. Jika kita melihat model bangunan zaman sekarang, di mana tiang-tiang besar dan penuh dengan ukiran, maka kemungkinan tiang itu menggunakan gips yang sudah diukir sebelumnya. Selanjutnya, minyak bumi, yang merupakan barang tambang yang paling baik di dunia. Salah satunya adalah minyak bumi. Kedudukannya minyak bumi di mata dunia sangatlah penting. Kedudukan minyak bumi ini sangat penting karena masyarakat di seluruh dunia membutuhkan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan, untuk keperluan rumah tangga, pembangkitan listrik, bahan baku industri, dan lain sebagainya. Minyak bumi mempunyai peran sangat penting dan mampu menjadi basis harga-harga di seluruh dunia karena mempunyai peran yang sangat vital. Maka perubahan harga pada minyak bumi akan mendorong terjadinya perubahan pada barang-barang lainnya. Minyak bumi juga akan berdampak pada perekonomian dunia. Selanjutnya, timah. Jenis barang tambang yang selanjutnya adalah timah. Timah merupakan salah satu barang tambang yang sangat penting. Timah yang sudah dapat diolah digunakan sebagai kaleng makanan, pelipis besi supaya tidak mudah berkarat, serta lembaran imah dapat digunakan sebagai pembungkusan permen, coklat, hingga rokok. Barang tambang timah ini dapat kita temukan pada batuan-batuan granit yang masih berbentuk serpih-serpihan kecil. Namun, di dalam pengolahannya, timah tidak bisa dipisahkan dari batuan granit untuk mendapatkan konsentrasi tinggi hingga pada akhirnya diolah menjadi biji timah dan menjadi timah produksi yang dipakai dalam usaha yang skala lebih besar. Selanjutnya, tembaga. Jenis barang tembaga yang juga terkenal lainnya ialah tembaga. Tembaga sudah akrab di telinga masyarakat karena seringkali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tembaga ini digunakan dalam pembuatan alat-alat listrik seperti kabel untuk peralatan industri, pembuatan kapal-kapal laut, hingga untuk membuat pipa air. Selanjutnya, nikel.
Satu lagi jenis barang tambang yang juga sangat penting keberadaannya ialah nikel. Nikel juga sering kita kenal dengan apabila sedang menyimak pelajaran ilmu pengetahuan di sekolah, khususnya sebagai barang tambang yang dihasilkan di Indonesia. Nikel sebenarnya merupakan logam yang dalam penggunaannya banyak dicampurkan dengan besi agar menjadi tahan karat dan juga menjadi baja. Apabila nikel dicampur dengan tembaga, maka menciptakan sebuah kuningan dan juga perunggu. Selanjutnya, belerang. Belerang merupakan mineral yang dihasilkan oleh proses vulkanisme. Belerang ini banyak digunakan untuk industri pupuk, kertas, cat, plastik, dan lainnya. Selanjutnya, bauxite. Bauxite adalah jenis mineral aluminium hidroksida yang terjadi karena proses pelapukan dari batuan granit. Bauxite mempunyai ciri sangat lunak, relatif ringan, dan berwarna putih kekuningan. Bauxite sering digunakan sebagai bahan utama pembuatan aluminium dan bahan dasar industri kimia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hisyam Waikal. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisyam Waikal akan melanjutkan penjelasan dari Diki Aryan. Klasifikasi tambang. Bahan tambang strategis atau golongan A. Bahan galian strategis atau yang disebut sebagai bahan galian golongan A merupakan bahan galian yang penting untuk pertahanan keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Bahan galian vital atau golongan B. Bahan galian vital atau golongan B adalah bahan galian yang dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Bahan galian bukan strategi dan vital atau golongan C. Jenis bahan galian yang ketiga menurut undang-undang adalah golongan bukan strategis dan bukan vital atau golongan C. Bahan galian golongan ini memiliki sifat tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Menurut kandungan mineral, bahan galian dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain biji core, bahan galian sebagai sumber bahan logam, biji bukan biji, sebagian bahan bukan logam. Berdasarkan mineral ekonominya, bahan galian dibedakan menjadi tiga golongan, antara lain metalik mineral, non-metalik mineral, full mineral. Berdasarkan cara terbentuknya, bahan galian dapat dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu bahan galian magmatik, bahan galian pematik, bahan galian hasil pengendapan yang berdasarkan di dasar sungai, bahan galian hasil penganyaman sekunder, bahan galian hasil metamorfosis kontak, bahan galian hidrotermal. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.